Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. وإلى روحه خصوصا. اللهم اغفر له وارحمه وعافه وواصي مدخله وأكرم نزوله. اللهم اغسله بالماء والسلم والبرد. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا الشاكرين حمدا الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ وتطهرنا من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن الدهاء دهاءك والبهاء بهاؤك والجمال جمال والقواتك والقواتك والقدراتك والإسمات إسماتك. Allahumma in kana rizqi bis samai oleh pembacaan ayat suci Al-Quran yang insyaallah akan dibacakan oleh ananda kita 82 Amelia silakan untuk maju ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على
وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. فقال الله تعالى في كتابه الكريم ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang sama-sama kita hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu Majelis Guru dan staf tata usaha. Umumnya kepada seluruh hadirin, terutama kepada siswa-siswi SMP Negeri 11 Tanjung Pinang yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita masih dilimpahkan keimanan, keyakinan, Islam. Dari rumah kita bisa berjalan ke sekolah. Ada orang yang tidak bisa berjalan seumur kamu? Ada orang yang tidak bisa berjalan seumur bapak nih? Ada. Udah payah jalan. Udah bertongkat gini. Kenapa dia? Karena ada yang dicabut nikmat itu. Alhamdulillah kita di sini tidak seperti. Ada yang tidak bisa makan. Tahu tak bisa makan? Makannya pakai selang. Kalau kita pergi rumah sakit, ada orang tidak bisa makan, selangnya masuk ke perutnya ini. Wah, sakitnya lewat hidung. Mungkin jangan-jangan ada di antara kamu yang sudah mengalami karena tak bisa makan. Alhamdulillah kita bisa makan. Alhamdulillah kita bisa menggerakkan mulut kita. Kalau tidak bisa menggerakkan mulut, gimana kira? Makan gimana? Tak bisa. Jadi nikmat Allah itu baru terasa kalau Allah cabut. Kalau sekarang tidak terasa. Makan nyaman, jalan nyaman, tertawa nyaman. Ya, tak tahu belum. Makanya kita harus selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Tahu utusan? Yang dikirim
Siapa yang mengirim beliau? Mengirim Nabi Muhammad siapa? Allah. Dikirim kepada siapa? Apakah dikirim kepada orang yang ada di kampung Bugis? Apakah yang dikirim kepada orang Negro di Afrika? Apakah hanya dikirim kepada orang Arab saja? Dikirim dia kepada siapa? Kepada siapa? Bapak ingin tahu dulu kalau yang perempuan apa jawabannya. Nabi Muhammad itu dikirim kepada siapa? Mana suaranya nih? Takutnya tak bisa bicara. Tuh lah mulai dicabut nikmat itu. Nah, coba kamu bayangkan ada pula orang tak bisa ditutup mulutnya. Tengah-ngak aja. Pak tanya yang perempuan lagi dulu. Mudah-mudahan bisa bicara semuanya. Nabi Muhammad itu dikirim kepada siapa? Ini ada yang tak bisa bercakap sini. Coba yang sebelah sini lagi ya. Nabi Muhammad itu dikirim kepada siapa? Kepada siapa? Kepada siapa? Kepada seluruh umat manusia. Kepada siapa? Ulang lagi, kepada siapa? Kepada siapa? Seluruh umat manusia, tidak pilih di mana tinggal, suku, bangsa, keyakinan segala macam. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan petunjuk kepada manusia dengan bersorak di atas langit. Pernah dengar ada yang bersorak di atas langit? Pernah? Apa yang bersorak di atas langit? Ada bunyi suara di atas langit misalnya, "Wahai manusia, aku ni Allah, sembahlah aku." Ada pernah dengar? Tidak pernah. Makanya atau menurunkan kitab jatuh aja dari langit, tong jatuh kitab Al-Quran, ada? Tidak. Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala mengirim rasul yang disebut dengan utusan. Kalau tidak, manusia ini akan hidup secara dia saja, menurut akal dia saja. Mana yang nyaman dia saja, mana yang enak dia saja. Kalau tidak ada tuntunan. Suara Pak lah mulai serak nih, harus diganti. Ada siswa yang mau ceramah ganti Pak nih. Siapa yang Pak tunjuk depan nih? Bisa gantikan Pak nih. Ada yang bisa, baru episode pertama. Karena Bapak membuat metode di kelas, metode pembelajaran Bakaba. Ini Bakaba, baru babak 1 nih. Nah, jadi kita terapkan metode Bakaba di sini. Siapa yang nak disuruh nih ya? Apa lanjutkan aja episode 2 dulu. Nanti episode 3 mudah-mudahan ada yang mau melanjutkan ceramah Bapak. Dalam ayat yang dibacakan oleh kawan kamu tadi, surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Siapa yang tahu apa itu suri tauladan? Suri tauladan itu contoh yang baik. Bagi siapa? Bagi manusia. Nah sekarang apanya enak kita contoh? Timbul masalah. Pak, yang saya contoh nih apanya Nabi? Boleh saya contoh semuanya? Boleh. Kalau pakaian Nabi kira-kira seperti apa? Ada yang tahu? Pakaian Nabi sekira seperti apa? Boleh ditiru pakaian Nabi? Bapak tanya, boleh nak ditiru cara berpakaian Nabi? Boleh nak ditiru cara pakaian Nabi? Boleh. Yang perempuan lagi. Boleh nak ditiru cara pakaian Nabi? Kalau yang perempuan tentu cara istri Nabi. Pakaian Nabi kan pakai laki-laki, laki-laki tidak boleh menyerupai perempuan. Jadi kalau ada laki-laki yang menyerupai perempuan, itu dikutuk oleh Nabi.
Kemana Pak? Dia laki-laki, gayanya dibuat seperti perempuan. Ada pula yang Bapak pergi suatu tempat keramaian, ya Allah, ada yang menyanyi-nyanyi pakai karaoke. Siapa pernah ke Pasar Vincent? Kalau Bapak tidak sanggup, dia meloncat-loncat tapi pakai listip, tapi bisa meloncat-loncat gini, loncat-loncat. Wah, tengok di jauh kan? Pertama ada tuh, tengok di jauh. Ditengok ada merah bibirnya. Dia pun pakai seperti perempuan pakai payudara, tapi ada jakunnya besar di sini. Ini perempuan betul atau lelaki? Setelah ditengok-tengok nampak uratnya keluar-keluar. Ini laki-laki ini. Tapi ini laki-laki yang merupai perempuan. Bapak tak mau beri masuk ke situ. Tak mau Pak beri masuk. Orang gak beri masuk. Makasih Bu, kata dia. Suara pun bunyi suara perempuan. Dimasuk, Bapak tidak mau. Kenapa? Bapak anggap ini sebagai suatu maksiat dan kita tidak boleh mendukung maksiat. Dia harus harusnya kerja yang lain. Kalau perempuan apa ini laki-laki berpura-pura jadi perempuan, tak boleh. Bergaya perempuan, berpakai perempuan, cara bercakap perempuan, tapi setelah ditengok rupanya urat-urat tangannya keluar kekar dia rupanya. Itu. Jadi kalau kita laki-laki harus cara laki-laki, kalau perempuan harus cara perempuan. Tidak boleh atau perempuan menyerupai laki-laki. Kalau orang tengok, ini laki-laki, ini perempuan, laki-laki, ini perempuan, ragu orang, itu tak boleh. Jadi kita laki-laki harus seperti laki-laki. Nabi mengutuk orang yang seperti itu. Kalau coba bayangkan Nabi yang mengutuknya. Jadi boleh ya, kalau Nabi itu, ya boleh kita tiru. Kalau orang-orang ke masjid kamu tengok mirip pakai Nabi. Kalau ke pasar boleh Pak? Boleh aja, tak ada larangan. Ya? Nabi itu Pak tanya, Nabi itu pakai jenggot nak? Tidak ada yang tahu katanya ya. Jadi Nabi itu dia pakai jenggot. Jadi kalau kamu tidak suka jenggot, jangan dicaci orang yang pakai jenggot. Berarti kamu mencaci cara pakai. Kambing lewat. Kambing dikata dia orang pakai jenggot. Nanti orang yang hanya pakai kumis, tak pakai jenggot, apa dibilang dia apa? Kucing lewat gitu. Itu saling menghina jadinya. Makanya kalau kita mau untuk berjenggot laki-laki itu sunnah Nabi. Kalau kita tidak mau tak apa-apa, tapi jangan dicaci orang yang punya jenggot. Jangan dicaci-caci. Juga ada yang mencaci orang yang pakai jilbabnya bagus, dibilangnya ninja lah apa segala macam. Tidak boleh. Apalagi itu dari orang Islam. Orang Islam mencaci orang Islam. Di Indonesia ini memang aneh. Ada orang yang mencaci suara azan. Coba bayangkan dia agama Islam, dikatanya suara azan itu merusak. Pening kepalanya mendengar suara azan. Ini kan lucu nih orang Islam. Jadi boleh seperti itu. Nah sekarang ini Bapak ingin menyampaikan, ya. Kalau tadi cara Nabi ya, kayaknya kemudian Nabi cara berjalannya itu ada ketentuannya. Seperti apa Nabi berjalan, seperti apa postur Nabi. Itu kamu bisa dipelajari baca. Kalau kamu sering buka YouTube, Nabi itu seperti apa ya? Coba dibaca. Tapi hati-hati, ada pula website atau YouTube itu yang menipu. Dia bercerita agama, rupanya dia menghujat agama. Kalau itu jangan diikuti yang seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tujuan hidup Nabi. Sekarang Pak tanya dulu. Kita bercerita aja. Sekarang tujuan hidup Nabi itu apa? Coba Pak tanya yang perempuan. Ada yang tahu enggak? Kita kan nak niru Nabi. Apa tujuan hidup Nabi? Lah yang laki-laki, tahu enggak? Nabi Muhammad itu apa tujuan hidupnya?
Ada yang tahu? Jadi Nabi Muhammad ini kan berdakwah terus. Orang kafir Quraisy tak senang. Muhammad ini memang merusak, membawa ketidakstabilan. Apa membawa tidak stabilannya? Membuat kita berkelahi, membuat kita tak senang, mencaci nenek moyang kita. Jadi kemana? Maka berundinglah orang kafir Quraisy. Tahu kafir Quraisy itu siapa? Ada yang tahu kafir Quraisy siapa? Itu orang sukunya Nabi, orang kampungnya Nabi. Jadi mereka berunding. Muhammad inilah mulai bikin kacau dengan kita nih. Kita nyembah berhala, dia tak boleh. Kita nak senang-senang mabuk, tak boleh. Kita ingin nyaman-nyaman, dilarang. Ini merusak, nih membuat kita tak tenang nih. Jadi kemana? Mungkin ada keinginan dia enggak. Karena waktu itu orang ini takut juga. Karena Nabi ini punya paman orang berpengaruh. Nama paman Nabi siapa? Nama paman Nabi siapa? Siapa? Abu Bakar. Lalu diutus orang yang paling pandai bercakap. Sini siapa yang paling pandai cakap misalnya? Yang paling pandai berbual. Kita datang ke Nabi Muhammad. Datang dia. Wahai Muhammad, kami ini datang diutus oleh kaum kami. Kami ini ingin kamu jangan berdakwah menyampaikan Islam lagi. Tapi apa yang kamu inginkan? Kalau kamu ingin raja, sekarang juga kami semuanya sepakat di Makkah ini kamu yang jadi raja, jadi presiden. Wah, mau nak jadi presiden? Presiden fasilitas diberikan. Tengok Presiden Jokowi ada penjaganya, mobilnya anti peluru. Wah. Kalau kamu ingin kekayaan, wah ingin kaya. Kami kumpulkan seluruh harta kami berikan dengan kamu sehingga di tanah Arab nih kamu yang menjadi orang paling kaya. Wah, mau nak jadi orang paling kaya? Kalau kamu ingin istri yang cantik, kami carikan siapa wanita yang paling cantik di tanah Arab ini, maka kamu boleh memperistrinya. Wah, ada 3 tak? Wah, kalau ini datang dengan kita nih, jadi orang kaya, jadi presiden, kemudian istri orang yang paling cantik di tanah Arab, bukan ya? Apa jawaban kira-kira Nabi Muhammad? Oke, apa gitu? Wah, mantap nih. Jadi orang kaya, jadi presiden, dapat istri cantik. Wah, ini mantap nih. Apakah itu jawabannya? Kenapa kamu tahu tidak itu jawabannya? Wah, ini mantap nih, ada yang jawab karena dia Nabi. Rupanya Nabi bilang, sekiranya matahari diletakkan di tangan kananku, bulan diletakkan di tangan kiriku. Coba bayangkan matahari bulan. Niscaya aku tidak akan berhenti untuk menyampaikan agama ini, atau aku mati atau binasa karenanya. Wah, ini jawaban Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu jawab tujuan hidupnya bukan harta. Dia punya harta Nabi Muhammad. Coba bayangkan, sekali menang perang, dapat harta rampasan perang, dapat puluhan ribu ekor unta. Unta itu sama dengan mobil. Ribuan ekor kuda, puluhan kilo emas, dia yang punya Nabi Muhammad, tapi tidak ada diambilnya, dibagi-baginya. Gunung pun bisa dia jadikan, gunung pun Allah mau dijadikan emas, dia tidak mau. Coba gunung jadi emas punya kita, pasti kita mau. Kalau Nabi Muhammad bukan itu tujuan hidupnya. Jadi tujuan hidupnya adalah untuk beribadah kepada Allah. Apa yang diperintahkan Allah itu yang dilaksanakan.
Jadi kita sekolah ini bukan sarana, bukan tujuan. Apa tujuan sekolah? Sekolah itu bukan tujuan. Ya. Jadi guru bukan tujuan. Jangan saya nak jadi guru. Kalau guru jadi tujuan, berarti tujuannya bukan pada Allah. Guru lah jadi guru habis. Saya mau jadi dokter. Dokter tujuannya bukan. Tujuan kita apa? Untuk beribadah kepada Allah. Kita sholat, kita puasa, kita berzakat dan menjalankan perintah-perintah Allah. Nah, nampaknya babak ketiga lagi nih siswa yang Pak Surya Pak nih Bapak panggil yang di mana di belakang untuk masuk babak ketiga. Siapa yang bisa menyambung cerita Bapak? Siapa? Pak tengok ada yang tadi berdiskusi mau untuk ceramah tadi. Ada yang laki-laki? Kalau yang perempuan enggak, Pak tengok yang laki-laki nih, ada Pak tengok tadi. Kalau tidak ada, Bapak pun suaranya sudah mulai serak juga. Jadi itu saja. Jadi gimana kita mencontoh tujuan hidup Nabi, bahwasanya tujuan hidup kita bukan untuk dunia, tapi bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada doa khusus dari Pak Sarja untuk bagian dari keluarga SMP. Tahu Pak Nasrul? Tahu Pak Nasrul? Beliau, orang tua beliau dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua dari Pak Nasrul, orang tua laki-lakinya. Oleh karena itu, kita minta kepada Pak Sarja dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak, mohon sejenak untuk mengirimkan doa pada salah satu daripada orang tua, ya, guru kita, yakni orang tuanya Pak Nasrul, Ayahanda Ali Amran, ya, bin Pulan. Mari kita bersama-sama membacakan doa, ya, mulai nanti dari Ummul Quran yang insya Allah akan Bapak pimpin. Selama berjalannya berdoa ini, jangan ada yang ngobrol dan jangan ada yang cengengesan, ya. Kita fokus agar doa kita nyampe kepada almarhum yang kita kirimkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadiniyah wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa baitihi khususan. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Allahumma ghsilhu bil ma'i wassalji wal bard. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم تقبل وأوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية وسيلة ورحمة نازلة وبركة ساملة إلى خضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى روحه خصوصا اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وواصم له وأكرم نزوله اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد وإلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين والمخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ونخص خصوصا من اجتمعنا ها هنا بسببه ولأجل المرحوم اللهم إنه نزال بك وأنت خير منزول به اللهم إنه فقير إلى رحمتك وأنت غني عن مؤاخذته وعذابه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وواسع مدخله اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد ونقه به من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدناس اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وواسع مدخلهم اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يا مهول الحال هول حالنا إلى أحسن الحال برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تهتم علينا بحسن الخاتمة ولا تهتم علينا بحسن الخاتمة اللهم تهتم علينا بحسن الخاتمة ولا تهتم علينا بسوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada anak-anak kami dan majelis guru. Semoga doa yang kita kirimkan sampai kepada orang tuanya ya Pak Nasrul, dan mudah-mudahan beliau ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Pak Indra Jaya
dan Pak Sarja untuk pimpinan doa, kemudian sholat duha dan ceramah kita pada pagi hari ini. Sebelum masuk ke kelas,